Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, baiklah, berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Hussein SPD, Bapak Guru Mapel PJOK di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Ya, baiklah, pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan kedua di Mapel PJOK. Oke, pada pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama, Bapak menjelaskan tentang bagaimana merancang taktik dan strategi dalam permainan sepak bola, yaitu dalam penyerangan maupun bertahan. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan formasi permainan sepak bola. Oke, penjelasan formasi sepak bola. Olahraga sepak bola memiliki formasi permainan yang wajib digunakan oleh setiap klub atau tim nasional. Dalam sepak bola, formasi memiliki tujuan agar permainan sebuah tim lebih teratur dan terarah sehingga dapat meraih kemenangan. Nah, dalam permainan sepak bola ini ada penempatan posisinya agar teratur. Jadi untuk main bertahan tidak selalu menyerang, kemudian untuk posisinya itu tidak acak-acakan itu. Oke, pengertian formasi sepak bola. Formasi sepak bola adalah penempatan ruang gerak serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Nah, jadi penempatan itu memiliki masing-masing pemain itu ada tugasnya. Siapa yang bertugas sebagai penjaga gawang, siapa yang bertugas menjadi back tengah, back kanan, back kiri, gelandang maupun striker. Jadi masing-masing pemain itu memiliki tugasnya dan di posisinya, di areanya, tidak ada tugasnya. Oke, formasi dalam permainan sepak bola dapat diartikan sebagai cara pelatih menempatkan para pemain. Oke, jadi pelatih itu menyusun sebuah formasi. Dalam strategi atau lebih mudahnya adalah strategi dari sebuah tim. Jadi ini strategi, ya, menempatkan posisi formasi. Kalau misalkan posisinya atau formasinya menyerang, biasanya pelatih itu tidak banyak menempatkan untuk posisi back, tapi lebih ke penyerangnya, gelandang dan striker lebih banyak. Atau sebaliknya, kalau pelatih itu mau formasinya bertahan, itu lebih banyak untuk posisi backnya. Bisa backnya 5 orang, dan yang bertahannya diperbanyak, kemudian strikernya tidak terlalu banyak, sedikit 1 atau 2 orang kalau untuk bertahan. Nah, seperti itu. Oke, jadi dalam formasi itu, setiap formasi itu ada istilahnya, ya, back untuk bertahan, gelandang, dan penyerang. Oke, untuk istilahnya itu untuk posisi bertahan itu ada penjaga gawang atau kiper, ya, itu sudah pasti harus ada 1 dalam formasi. Kemudian ada back tengah atau center back, ya, ada posnya itu di depan penjaga gawang, posnya itu di tengah, ya, formasinya itu bertahan di posisi tengah. Kemudian ada back kanan atau istilahnya right back. Nah, ini posisinya bertahan di sebelah kanan, di area sebelah kanan pertahanan. Kemudian ada back kiri atau left back, ya, tentu saja itu sebelah kiri posisinya dari back tengah tadi. Jadi ada back tengah, kemudian sebelah kanannya ada back kanan, sebelah kirinya ada back kiri untuk menjaga setiap area. Tengah, area kanan, area kiri. Kemudian di posisi tengah atau gelandang ada istilahnya gelandang tengah, ya, itu istilahnya itu center midfielder. Jadi dia menguasai di tengah di posisi gelandang. Kemudian ada istilahnya gelandang bertahan. Nah, untuk tugas gelandang bertahan ini dia fokus posisinya di tengah, di gelandang, dan hanya bertahan, tidak menyerang. Itu biasanya posisinya itu di depan back tengah. Depan back tengah itu ada gelandang bertahannya. Kemudian ada gelandang menyerang atau attacking midfielder. Nah, ini tugasnya gelandang, posisinya di tengah, itu membantu striker. Biasanya posisinya itu di belakang striker atau penyerang tengah. Kemudian ada gelandang kanan atau right midfielder.
Nah, gelandang kanan ini posisinya di posisi gelandang, hanya saja dia sedikit melebar di sebelah kanan. Dan juga gelandang kiri ya, itu posisinya gelandang tengah tapi posisinya agak di sebelah kanan area lapangan tengah. Oke, itu untuk posisi gelandang. Kemudian posisi menyerang. Nah, posisi menyerang ini ada sayap kanan atau right wing ya, right wing atau sayap kanan. Nah, ini posisinya di area penyerangan sebelah kanan. Kemudian ada sayap kiri ya, left wing. Ini sayap kiri, area penyerangan sebelah kiri. Kemudian area penyerangan tengah, ini ada penyerang depan tengah atau striker, atau istilahnya juga forward ya, posisinya itu paling inti untuk penyerangan ya. Jadi striker tunggalnya atau striker murni, ini penyerang depan. Oke, itu tadi istilah-istilah dalam ya setiap penempatan posisi. Oke, baik, untuk lebih jelas lagi kita analisis untuk formasi. Nah, ini yang pertama Mbak tampilkan formasi 4-3-3. Oke, jadi formasi itu penyebutannya itu dari pemain bertahan, tengah, striker. Oke, pemain bertahan berarti 4. 4 itu saya lihat di gambar yang titik warna biru, itu ada 4. Ya. Kemudian untuk pemain tengahnya 3. 4 back, 3 pemain tengah atau gelandang. Nah, yang warna kuning itu posisinya gelandang. Kemudian 4-3-3 berarti 3 penyerang depan. Oke, untuk posisi lihat back 4. Oke, berarti gelandang back tengahnya, ulangi, back tengah itu ada 2. Perhatikan yang warna biru yang di tengah. Ada 2 pemain back tengah. Kemudian yang sebelah kanannya itu back kanan, kemudian yang sebelah kiri back kiri. Untuk posisi bertahan. Kemudian yang warna kuning, oke, itu gelandang. Oke, itu gelandang yang di tengah itu bisa penempatannya itu gelandang bertahan ya, itu sesuai selera pelatih, mau diposisikan gelandang bertahan atau gelandang tengah juga bisa. Jadi itu terserah kepada pelatih. Kemudian yang di tengah itu back gelandang bertahan. Kemudian yang 2 berarti gelandang tengah ya, center midfielder ada 2. Kemudian 3 striker. Nah, 3 striker ini biasanya yang sebelah kanan ini sayap kanan dan yang sebelah kiri sayap kiri. Kemudian penyerang depannya 1 yang di tengah. Atau bisa juga 3-3-nya sebagai striker depan ya, striker utama. Jadi bisa 3-3-nya, yaitu tergantung pelatih. Oke, kemudian kita lihat gambar selanjutnya. Ini Mbak tampilkan untuk posisi 4-4-2. Oke, dalam penyebutan formasi itu untuk formasi kiper tidak disebutkan. Jadi hanya 10 pemain depan. Oke, perhatikan formasi 4-4-2 ini ada center back 2 di tengah ya kan. Kemudian ada back kanan, right full back, kemudian back kiri, left full back. Kemudian ada 4 gelandang. Nah, 4 gelandang ini bisa dilihat 2 gelandang tengah atau center midfielder. Nah, ini ada 2. Jadi pelatih di sini menyusun 4 gelandang, 2 gelandang tengah, kemudian gelandang kanannya ada right midfielder, kemudian gelandang kiri left midfielder. Nah, bisa diperhatikan di gambar. Kemudian yang gambar berbaju merah itu untuk penyerang depannya ada 2, center forward ya namanya. Itu striker, berarti di sini menggunakan 2 striker. Jadi 4 pemain bertahan, 4 gelandang dan 2 striker ya, formasi 4-4-2. Oke, baik, itu tadi penjelasan tentang formasi permainan sepak bola. Oke, jadi dalam permainan sepak bola itu ya, pelatih itu sebelum pertandingan sudah menyusun formasi ya, siapa yang menjadi penjaga gawang, formasinya apa yang digunakan ya, 4-4-2, 4-3-3, bisa 3-5-2 atau 5-3-2
siapa yang saja yang menjadi back, siapa saja yang gelandang, striker, tugasnya di setiap pemain itu memiliki tugasnya masing-masing dan areanya masing-masing. Oke, jadi intinya dalam bermain sepak bola ini jadi mempunyai area, jadi bisa tanggung jawab dengan areanya. Kalau yang bertahan untuk back tengah ya kuasai areanya ya, jangan sampai lawan menembus pertahanan. Begitu juga bek kanan, bek kiri. Kemudian yang gelandang tugasnya apa? Yang gelandang biasanya menguasai permainan tengah tugasnya. Kemudian striker tugasnya apa? Mencetak gol. Nah, jadi masing-masing pemain itu memiliki tugasnya masing-masing. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan tetap semangat.